Saat ini, teknologi sedang marak-maraknya masuk ke dalam dunia pendidikan. Tidak dapat kita pungkirin jika teknologi memang dapat membantu mempermudah dan mempercepat segala kegiatan manusia. Dan saat ini yang sedang tren adalah kehadiran AI atau Artificial Intelligence. Namun, tidak sedikit masyarakat kita yang khawatir terhadap eksistensi AI masuk ke dalam ranah pendidikan di Indonesia. Memang AI itu mempermudah, namun belum jelas sumber-sumber jawaban yang diberikan oleh AI ini asalnya dari mana. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama civitas akademia. Maka dari itu, kita membutuhkan yang namanya kolaborasi dan penyaringan. Kolaborasi aktif antara dunia pendidikan dan juga dunia teknologi memang saling dibutuhkan. Dan tentunya sebagai insan yang aktif dari kedua kolaborasi tersebut lahirlah penyaringan. Sebagai insan yang baik, kita perlu terus mengawal dan juga melakukan penyaringan terhadap segala informasi dalam dunia pendidikan yang kita dapatkan dari AI. Mari sama-sama bijak menggunakan teknologi terutama untuk kebutuhan pendidikan. Awas ChatGPT telah menghancurkan pendidikan? Pernah dengar kalau ChatGPT bikin siswa jadi malas belajar? Apakah beneran seburuk itu? Nggak bisa dipungkiri, ada yang pakai ChatGPT buat ngerjain tugas tanpa usaha. Data menunjukkan kenaikan kasus plagiarisme sejak AI ini booming. Tapi di sisi lain, banyak juga yang pakai ChatGPT buat belajar lebih dalam, kayak memahami konsep sulit. Jadi, sebenarnya ChatGPT itu tergantung cara kita gunainnya. Mau jadi alat bantu belajar atau cuma shortcut buat tugas? Pilihannya ada di tangan kita. Gimana menurut kamu, ChatGPT merusak atau membantu? Halo teman mahasiswa. Jadi saya di sini akan membahas tentang AI ya, AI kemalasan dalam pendidikan. Jadi di samping saya ada mahasiswa beberapa. Boleh dikenalin dong satu-satu, dari mana, siapa namanya? Mungkin dari sebelah saya dulu. Oke, perkenalkan nama saya Zahra Tunisa. Saya jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Oke, yang kedua saya Sylvia Arianti dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari UIN Wali Songo Semarang. Oke, saya Raina Turjana. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Wali Songo Semarang. Oke. Panggilannya siapa? Dari Saya panggilannya Zahra. Saya Sylvia. Saya bisa dipanggil Ika. Oke. Dan saya Muhammad Irfan Wirawadani, bisa dipanggil Irfan, akan menemani kalian 15 menit ke depan. Oke, sip. Jadi pembahasan tentang kali ini yaitu AI. AI dalam pendidikan itu bisa dikatakan seperti ya kemajuan teknologi dalam pendidikan untuk digunakan secara fungsi ya. Fungsinya itu dalam fungsi mungkin membuat proyek, membuat tugas-tugas, membantu tugas, tapi banyak juga disalahgunakan dari beberapa mahasiswa untuk ya secara gampangnya, secara instan itu membuat dari AI. Oke, dari pertama ini saya akan melempar pertanyaan pada mahasiswa. Jadi kalau menurut mahasiswa ini dari Mbak Sarah dulu deh. Ya. Oke, kita gimana sih kalau penggunaan AI kayak ChatGPT misal itu dalam dunia akademik seperti ini? Kalau menurut saya ya, AI itu memang sangat membantu dalam mengerjakan tugas di dunia akademik, gitu kan. Tapi kalau semisal digunakan secara berlebihan itu malah membuat kita jadi malas berpikir, jadi rugi ke depannya. Jadi beberapa ada yang minus, ada yang plusnya. Iya, ada plus minusnya. Menarik. Kalau menurut saya bilang, Kalau menurut pendapat aku sendiri sih, aku setuju ya sama pendapat dari Mbak Zara. Karena AI itu justru memang sangat membantu mahasiswa. Tapi banyak mahasiswa yang kejebak pada AI tersebut. Misal, kalau mahasiswa itu malas, mesti dia itu akan terus-terusan menggunakan AI. Jadi dia malas belajar, malas membaca buku. Mesti kalau ada tugas langsung AI aja AI gitu. lebih ke mendapatkan kayak secara cepat dan instan gitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Kalau menurut kita gimana? Kalau menurut saya setuju dengan pendapat Mbak Zahra sama Sevilla. AI itu sangat
membantu kita dalam menyelesaikan tugas khususnya itu tugas-tugas yang dianggap sulit ya. Tetapi perlu diingat bahwa AI itu seperti dua sisi mata uang. Bisa memberikan kita manfaat, juga sisi lain itu dapat menggerus pemikiran mahasiswa itu sendiri, jadi kurang kritis. Bener ya. Jadi semisal kayak kita sering menggunakan AI atau lebih paham menggunakan AI, jadi mungkin diseimbangin lah. Kayak semisal kayak ada masanya pakai AI, ada masanya mungkin menggunakan referensi yang faktual ya tentunya. Nah, kali ini ada tantangan atau resiko untuk menggunakan AI di akademik ini gimana sih kalau menurut Kak? Saya bilang dulu. Kalau menurut aku ya, salah satu tantangan terbesarnya yaitu ya tadi ketergantungan. Kayak AI itu bisa banget ngelakuin tugas rutin, kayak coba bikinkan misal tugas makalah itu pasti AI langsung bikin. Kayak kita kalau ada tugas misal UAS atau UTS itu dalam bentuk file dikasih tuh dari dosen, terus kita langsung aja masukin file itu, mesti langsung kayak ada jawabannya langsung. Jadi kemampuan analisis dari mahasiswa sendiri itu kurang karena yaitu tergantung dari AI itu sendiri. Karena kan kayak mahasiswa gampang mikir langsung AI ya gitu. Jadi mungkin yang dikira dosen itu udah memberikan soal sedemikian rupa dari mahasiswanya itu mungkin menyepelekan atau mampu menggunakan AI, tidak menggunakan lebih referensi dulu terlebih dahulu atau jurnal-jurnal atau makalah. Oke, kalau menurut yang lain bisa? Kalau menurut saya itu tantangan terbesarnya itu banyak kasus-kasus plagiarisme yang terjadi ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya itu ya kasus yang terjadi di luar negeri itu ada salah satu profesor filsafat itu menemui tulisan dari mahasiswanya itu seperti yang dihasilkan oleh AI. Kemudian profesor tersebut itu melakukan penelusuran dengan memasukkan prompt yang kiranya itu jawabannya seperti yang dihasilkan oleh mahasiswa, dan hasilnya itu menunjukkan 99,9% itu sama dengan hasil yang diciptakan oleh AI. Nah, itu menunjukkan kasus plagiarisme pada mahasiswa karena AI itu sendiri sangat besar. Jadi ada efeknya. Kalau Mbak Sarah ada mungkin? Kalau dari aku sendiri, tantangan AI di dunia akademik itu ya banyak ya. Yang pertama itu soal privasi. Soalnya AI itu kan ini ya, menyimpan privasi data kita gitu kan. Nah, nanti data-data kita bisa jadi disalahgunakan oleh AI itu. Jadi tantangannya itu kan. Terus yang kedua itu ada persiapan guru. Misal dosen atau guru itu kan ini ya sudah membuat tugas, tapi kan tadi sudah dikatakan Mbak Sevilla malah mahasiswa itu menggunakan AI untuk mencari jawabannya. Jadi guru itu harus membuat tugas-tugas yang sekiranya itu mahasiswa bisa berpikir kritis gitu. Jadi guru juga harus ada kesiapan dengan adanya teknologi yang semakin canggih ini. Kemudian ada juga ya yang terakhir itu jelas ketergantungan. Ketergantungan mahasiswa jika terus-terusan menggunakan AI itu akan terus ketergantungan, akibatnya malas belajar, terus malas berpikir kritis, jadinya ya langsung instan aja gitu ketergantungan. Jadi kan berdampak ke generasi Indonesia selanjutnya gitu. Jadi kalau jadi kita mahasiswa nih apakah gimana ya? Apakah perlu kita batasin penggunaan AI ini? Oke, Siapa dulu? Mungkin kalau menurut saya ya, karena udah terlanjur ke ketergantungan, jadi tidak mungkin langsung dibatasi. Jadi harus ini aja, adanya aturan penggunaan AI itu sendiri. Seperti
misalkan ya di dunia akademik boleh menggunakan AI asalkan gini ada apanya gitu, syarat-syaratnya gitu. Ada ketentuan standarnya gitu Nah, ya. ada standarnya, jangan langsung semuanya gitu. Gimana? Menambah sedikit, kalau menurutku itu ya tadi tidak perlu adanya pembatasan penggunaan AI sendiri, karena kan kita itu harus mengikuti teknologi ya, nggak mungkin nanti kalau kita tidak mengikuti nanti jadinya gaptek gitulah. Oke. Tapi yang paling penting itu lembaga pendidikan itu tetap harus berfokus pada pendidikan etika dalam penggunaan AI itu sendiri. Menurut Mbak Sabila? Menurut aku itu misal guru atau dosen itu membuat kebijakan kepada mahasiswanya tentang penggunaan AI, atau kayak dikasih tahu sih bagaimana cara menggunakan AI itu yang baik. Kan biasanya ada orang tuh yang full kopas dari AI gitu kan, mungkin bisa boleh pakai AI, tapi tuh ya udah buat referensi dia aja buat menjawab, kayak misal oh jawabannya kayak gini, berarti kan dia udah tahu jawabannya kayak gini, tapi jangan diambil semuanya dari AI gitu loh. Gitu aja sih. Walaupun mungkin dari AI semua juga mungkin kayak buat konsumsi kita sendiri ya, Iya. bukan buat konsumsi publik. Nanti jatuhnya plagiarisme. Plagiarisme. Oke. Oke, terakhir nih. Jadi mungkin ada kata-kata apa pesan atau solusi singkat buat AI ini buat di akademik. Mungkin dari siapa dulu? Dari saya dulu. Solusi ya, menurut saya kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini berhasil. Gunakan AI dengan pemahaman dan tanggung jawab, karena edukasi itu lebih penting dari sekedar larangan. Boleh baikkan dulu. Kalau saya itu bangun moral dan etika sejak dini pada mahasiswa, karena kalau sudah terbangun etika yang baik pada mahasiswa itu sendiri pasti menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pelanggaran etika dalam akademik. Kalau menurut saya ya, AI itu emang alat bantu banget sih, banget. Karena emang apa yang kita cari di AI itu semua ada kan. Kayak dari apa yang kita nggak tahu loh, AI itu tahu. Terus jadi menurut aku tuh AI itu bukan pengganti, tapi pakailah AI untuk memperkuat proses belajar agar kita itu tidak menjadi malas. Karena kalau orang-orang tergantungan kepada AI mesti langsung malas kayak gitu, malas baca, malas mencari jawaban kan, karena di AI udah ada semua. Gokil, mantap ya. Makasih ya, terima kasih semuanya dari Mbak Zaro, Mbak Zabila, Mbak Ika. Mungkin itu dari saya. Mungkin ucapan selamat atau solusi singkat dari saya, ya beberapa ada yang manfaatnya, beberapa ada minusnya, tapi lebih banyak kalau menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada minusnya dari penggunaan orang yang tepat. Itu lagi sekali lagi balik lagi ke diri seorang masing-masing. Mungkin seperti itu. Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast dari kita. Saya pamit undur diri.